akan bergabung di webinar internasional Negara Serumpun Indonesia Malaysia pada kesempatan kali ini, dan bisa bergabung di link yang sudah kita bagikan di masing-masing grup WhatsApp Anda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Ikomedia Umpo, kita mengadakan webinar internasional Negara Serumpun Indonesia Malaysia pada kesempatan kali ini 19 Agustus 2020. Nah, untuk tema kali ini adalah pariwisata di era pandemi. Sebelum kita mulai, saya ucapkan selamat hari jadi Kabupaten Ponorogo ke-524. Dirgahayu Kabupaten Ponorogo menuju Ponorogo yang lebih maju, berbudaya, dan religius. Tidak lupa juga saya sampaikan Dirgahayu Indonesia yang ke-75, merdeka. Baik, sahabat Ikomedia Umpo, kenapa saya sampaikan Dirgahayu Kabupaten Ponorogo yang ke-524? Karena pada tanggal 11 Agustus kemarin, Ponorogo merayakan hari jadi kabupaten, dan kebetulan pada tanggal 17 Agustus, Indonesia merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Baik, sahabat Ikomedia Umpo, kita di kesempatan kali ini akan membahas materi terkait tentang pariwisata di era pandemi. Tentunya dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo nanti akan disampaikan oleh Ibu Krisna Megantari MA dan Bapak Said Abbas MSI. Dan juga dari University Sultan Zainal Abidin Malaysia nanti akan disampaikan oleh Prof. Dr. Ahmad Puat bin Matsum dan juga Dr. Muaz bin Azinuddin, ya. Tentunya akan membahas bagaimana pariwisata atau komunikasi turisme yang ada di dua negara ini. Nah, sebelum kita mulai untuk pemateri yang pertama, saya terlebih dahulu akan menyapa satu-satu dari pemateri. Ibu Krisna Megantari MA, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Eli. Baik, yang dari Malaysia sebelum di Indonesia, saya sapa dulu yang dari Malaysia, ada Prof. Dr. Ahmad Puat bin Matsum, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, dan Dr. Muaz bin Azinuddin. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Dan yang ada di Indonesia satu lagi, Bapak Said Abbas MSI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Iya. Iya, baik. Merdeka, ya. Baik, terima kasih. Dan kembali lagi saya ingatkan untuk sahabat Ikomedia Umpo yang berada di rumah maupun dimanapun Anda berada, saya sapa juga selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah ikut gabung di acara webinar internasional Negara Serumpun Indonesia Malaysia. Ingat, untuk kesempatan kali ini, hari ini adalah hari donasinya, ya. Untuk minggu depan free, hari ini adalah terakhir untuk donasi dan mendapatkan sertifikat. Kembali lagi, hasil dari donasi nanti akan kita salurkan semuanya, keseluruhannya adalah ke Lazismu Ponorogo, ya. Dan tentunya sahabat Ikomedia Umpo silahkan bergabung dan ayo kita berdonasi untuk saudara-saudara kita yang terdampak COVID. Baik, langsung saja sahabat Ikomedia Umpo, saya coba bacakan CV-nya untuk pemateri yang pertama. Kali ini saya berikan kesempatan yang di Malaysia terlebih dahulu. Kita berikan kesempatan untuk Profesor Dr. Ahmad Puat Matsum. Dan tentunya beberapa kurikulum vitae dari beliau adalah terkait tentang academy qualification, yaitu PhD in Tourism, kemudian Master in Business Administration, dan juga Community and Regional Planning. Kemudian banyak sekali terkait tentang kepariwisataan dan juga tourism. Dan tentunya beliau saat ini menjadi tutor dan juga teaching assistant dan juga lecturer, ya. Untuk kesempatan yang pertama saya berikan nanti 10 menit untuk pemateri yang pertama, Profesor Dr. Ahmad Puat Matsum. Assalamualaikum, Prof. Ya, waalaikumsalam. Iya. Jelas sudah saya. Iya, 10 menit ya, Prof. Kita berikan kesempatan. 10 menit bisa. Iya, 10 minutes. Yes. Oke, terima kasih. Ini moderatornya siapa nih, Ibu? Saya Eli, Prof. Ibu Eli ke? Ya, iya Prof, benar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
para hadirin yang hadir di Ponorogo dan juga di Malaysia. Saya terlebih itu mengucapkan berbanyak terima kasih di atas undangan, terutamanya kepada Bapak Ayub, Bapak Dr. Ayub dan juga rakan-rakan di sana. Saya nampak tu ada Bapak Abbas ada, Bapak Eddie ada di situ, dan juga terima kasih juga kepada rektor di atas undangan ini. Saya ada hantar saya punya PowerPoint tapi tak tahu sama ada bisa dikongsi atau tidak. Tapi kalau tidak saya bisa bercakap aja ya. Okey, saya okey ada itu ya. Saya lebih kepada pariwisata, bagaimana hubungan pariwisata dengan krisis ataupun bencana. Secara umum saja dulu sebab rakan-rakan saya akan menceritakan lebih kepada masa pandemik COVID-19 Jadi boleh slide berikutnya. Kalau kita lihat ya, sebenarnya krisis dan bencana ni asalnya terma itu istilahnya berasal daripada Yunani, daripada Greek. Dan sebenarnya kita lihat boleh tengok slide yang berikutnya. Tak bisa nampak Kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau dalam di kurun-kurun yang terdahulu sebenarnya banyak bencana-bencana yang berlaku di dunia ini sebenarnya angka korban tu sangat tinggi. Kalau lihat ya di awal kurun ke-20 itu tahun 1917 berlaku influenza. Di situ aja angka korbannya 20 juta sebenarnya. Ada berlaku juga kalau flood di bahasa Indonesia apa flood itu? Dr. Muaz, Apa lagi tadi? Tak kurang jelas tadi. tak flood Penerbangan. bukan di negara China tu 3 juta. Jadi tapi dalam dunia moden ini kita lihat jarang berlaku bencana-bencana atau krisis banjir. Oh, banjir. Oh. Banjir, ya. Ya, kalau kita lihat di zaman moden ini jarang berlaku bencana-bencana yang di mana bila berlaku bencana angka korbannya sangat tinggi. Yang terbaru kalau kita lihat adalah di Indonesia di mana berlakunya tsunami dahulu pada tahun 2004. Itu angka korbannya ratusan ribu. Tapi walau bagaimanapun kalau kita melihat dalam konteks akademik literatur, kita lihat tipologi ini dia ada dua jenis. Yang pertama krisis ataupun bencana alam semula jadi. Ini kita katakan yang adalah ditakdirkan oleh Allah. Yang keduanya krisis bencana yang disebabkan oleh manusia. Tapi kalau kita lihat ya di negara Asia Tenggara ini, Indonesia inilah yang negara yang paling banyak bencana berbanding dengan negara-negara lain. Berikutnya boleh tunjuk slide-nya Ibu Eli, slide yang berikutnya. Yang lagi juga. Okey, kita sebenarnya dalam academic literature juga ada juga tipologi krisis berbentuk politik. Macam Malaysia sekarang juga ada berlaku political crisis, di Thailand juga ada berlaku juga ekonomi, krisis ekonomi seperti yang berlaku di negara Yunan baru ini, di negara Greek, di mana negara itu ekonominya berlaku kemelesetan di mana mereka mempunyai banyak hutang. Yang sekarang ni tipologinya adalah kalau kita kata COVID ini adalah krisis kesihatan. COVID ini berlaku juga sebelum ini ya. SARS dan sebagainya, Zika, itu adalah contoh-contoh krisis kesihatan dan juga lingkungan. Kalau Indonesia ni lingkungan bahasa Inggerisnya adalah environment ya. Di Indonesia ni yang ini paling banyak. Contohnya gempa bumi ada, tsunami ada, yang berlaku sebelum yang terbaru ini yang letusan gunung berapi di Gunung Karu di Sumatera itu adalah termasuk dalam tipologi krisis kesihatan. Boleh tunjuk gambar
Kalau yang sering berlaku di Malaysia Indonesia saban tahun adalah jerebu atau bahasa Inggerisnya adalah haze. Ini juga kerana aktiviti pembalakan hutan-hutan di Indonesia menyebabkan banyak berlakunya jerebu. Dan boleh Ibu Ali tunjuk yang berikutnya? Ya, ya, Prof. Ya, gambar lagi ini contoh, ini krisis politik di Thailand, di mana sehingga kan Suvarnabhumi Airport itu, bandara itu ditutup dan sebagainya. Berikutnya, lagi berikutnya, slide berikutnya. Ini jerebu ini di Kuala Lumpur ini, sampai tak nampak bangunannya. Okey, berikutnya. Okey, dalam literatur juga mengatakan bahawa krisis ini juga boleh dikategorikan bergantung kepada sama ada dia ni berlaku serta-merta ataupun berlaku dengan tidak diduga ataupun berlaku secara beransur-ansur. Itu yang dia ambil jenis ular itu. Mana ini kobra ni kan jenis ular. Kobra ni kalau dia patuk aja kita bisa mati terus. Tapi kalau python ini, ular sawa ini, dia kalau kita jumpa ular sawa, kita tidak mati terus. Dibelitnya kita dulu, dipatah-patahnya tulang kita dulu, lepas tu baru ditelannya kita. Jadi dia mengambil masa yang lama. Jadi kalau kita lihat macam COVID ini, dia bukan adalah jenis krisis kobra. Kalau macam di Indonesia, krisis kobra tu macam bombing bom di Bali tu tahun 2001, 2005, dan juga ada bombing di Jakarta itu di Hotel Marriott dan sebagainya. Itu adalah jenis kobra. Itu yang kita tidak rancang. September 11 di Amerika itu juga, di New York itu juga adalah jenis kobra. Sebab itu tidak kita rancang. Tapi yang python ini dia ansur-ansur, dia perlahan-perlahan. Sama juga ya, krisis ekonomi pun termasuk dalam python. Maknanya ular sawa itu semua. Jadi sekarang kita ni berada dalam krisis ular sawa. Tapi lagi satu kita lihat, kalau kita lihat krisis-krisis yang berlaku di dunia sebelum ini, kebanyakan krisis-krisis ini bersikap localized. Localized maksudnya dia berlaku di sesuatu negara ataupun di sesuatu region, di satu rantau. Contohnya Bali bombing hanya berlaku di Bali. Efeknya di Jakarta contohnya. Tapi mempunyai pengaruh kepada pariwisata di Malaysia. Tapi hanya pada sekarang saja di mana COVID ini agak aneh. Walaupun dia bermula di negara China, tapi sekarang ni sudah meliputi hampir ke semua negara di dunia ini. Jadi tidak ada negara di dunia ini yang tidak terkesan kerana COVID. Itu yang berbezanya COVID ini berbanding dengan krisis-krisis yang sebelumnya. So Ibu Eli boleh tunjuk yang berikutnya. Dan saya nak sentuh sikit. Sebenarnya di Indonesia ni, sebenarnya macam saya kata tadi, merupakan negara yang di Asia Tenggara ini yang paling banyak mempunyai krisis. Baik krisis, contohnya sebut aja apa, krisis kobra ada, ular sawa ada, tsunami ada, gempa bumi ada, gunung berapi ada. Jadi rusuhan ada. Jadi maknanya Indonesia ni memang banyak berlaku krisis, tetapi yang menjadi isunya bila berlaku saja krisis di Indonesia memberi kesan kepada pariwisata Malaysia. Jadi banyak berlaku dulu bila Bali bombing di Bali, jadi banyak travel advisory daripada negara-negara maju kata elakkan berkunjung ke Indonesia dan Malaysia. Sebab mereka mengatakan bahawa yang jihad yang buat bombing itu ada kaitan juga dengan Malaysia. Jadi mempunyai kesan sebab Malaysia Indonesia itu adalah negara yang serantau. Tapi walaupun bagaimanapun kalau saya nak lihat, walaupun kalau kita banding Malaysia Indonesia ni, Malaysia ni dianggap lebih aman, tapi kita lihat dalam dekad yang terbaru ini, 10 tahun yang lepas, sudah banyak berlaku krisis di Malaysia. Contohnya krisis politik, baru ni berlaku pesawat yang jatuh itu kan, MH370, MS17, berlaku banjir, kemarau juga, kerap, berlaku jerebu juga saban tahun. Baru ini berlaku penculikan tahun 2013 di
insiden pembunuhan itu di Sabah, dan gempa bumi juga buat pertama kali dalam sejarah moden ini berlaku juga di Gunung Kinabalu. Jadi benda ini sebelum ini tidak dijangka tapi sudah banyak berlaku di Malaysia. Itu yang saya tunjukkan beberapa gambar yang berlaku. Ini ditunjuknya, ini Gunung Kinabalu ni. Jadi puncak Gunung Kinabalu itu pun sudah patah disebabkan oleh gempa bumi itu. Jadi ini boleh tunjuk gambar aja lah Ibu Eli ya. Ini gambar gunung berapi. Ini yang berlaku 2013 itu. Berlaku daripada Filipina itu yang cuba untuk menawan negeri Sabah. Sebab Filipina menganggap bahawa Sabah itu adalah sebahagian daripada Filipina, negara Filipina. Dan berikutnya boleh tunjuk saja gambar-gambar ini. Saya banyak tunjuk gambar saja. Ibu Eli boleh yang berikutnya. Ini banjir berlaku di Cameron Highland di satu kawasan tanah tinggi. Itu yang saya tunjuk tadi contoh-contohnya bombing. Ini yang saya beritahu tadi, krisis yang berlaku di Indonesia tapi memberi kesan kepada pariwisata di Malaysia. Bali bombing tadi, kabut ni jerebu yang berlaku tadi. Saya tunjuk gambar tadi kan, kebakaran hutannya di Sumatera, di Kalimantan, tapi yang berasapnya di Sarawak, di Kuala Lumpur, sampai tak nampak itu Twin Tower-nya dan sebagainya. Dan tsunami juga dulu, walaupun di pusatnya di Melabuh itu di Aceh, tapi sampai juga ke Pulau Pinang, sampai juga ke Langkawi dan sebagainya. Saya masih itu berada di Pulau Pinang itu bila berlakunya tsunami tahun 2004 itu. Dan berikutnya, jadi kalau saya untuk simpulkan, boleh berikutnya Ibu Eli, yang penting sekarang ini bila berlaku saja sebarang krisis atau bencana, adalah penting bagi setiap negara ataupun satu destinasi itu untuk mengadakan remedial strategies. Remedial strategi itu apa kalau bahasa Indonesianya? Strategi untuk baik pulih. Jadi semakin cepat kita adakan action untuk baik pulih, semakin cepat kita untuk mitigate untuk membendung krisis itu. Saya ambil contoh COVID ya. COVID ini kalau dibanding antara Thailand, Malaysia dan Indonesia, Malaysia tutup sempadan daripada negara asing daripada China bermula pada bulan 3. Tetapi negara Thailand sudah tutup sempadan pada bulan 2. Vietnam tutup sempadan lebih awal lagi pada sebab itu kan tahun baru Cina ya, Chinese New Year. Jadi kita lihat semakin cepat mereka ambil tindakan, semakin cepat mereka boleh membendung COVID ini. Kita lihat dulu Indonesia ya, masa Malaysia sudah ada beberapa ratus kasus COVID, Indonesia agak lambat kan dapat kasusnya. Maknanya kasus pertama pun agak lewat. Tetapi kerana itu bila kita lihat sekarang ni, kerana Indonesia agak terlewat mengambil tindakan, sekarang ni kita lihat kalau di negara Asia Tenggara ini, Indonesia antara yang paling terjejas teruk sekarang ni. Kalau jumlah kasusnya Filipina sudah tinggi, Indonesia nombor 2, tetapi angka korbannya sekarang ni Indonesia yang paling tinggi. Jadi maknanya kalau berlaku krisis itu, bencana, kita perlu segera ambil tindakan. Itu maksud saya. Tapi kalau ibu nak tunjuk slide berikutnya, tapi ini satulah saya nak tunjuk Okey. Bila berlaku krisis, kita tengok contoh dia macam berlaku di Jepun ya, bom Hiroshima dan sebagainya. Sekarang ini Hiroshima sudah jadi lokasi pariwisata. Ramai orang pergi ke Hiroshima, Jepang itu untuk lihat di mana itu lokasi bombing itu. Jadi maknanya sudah jadi tempat pariwisata. Contohnya boleh tunjuk slide yang berikutnya. Yang lainnya. Okey, ini di Phnom Penh ini, Phnom Penh Kamboja, di Cambodia. Ini tunjuknya adalah tengkorak-tengkorak manusia yang dibunuh oleh rejim Pol Pot itu. Berjuta yang dibunuh. Jadi ini ditunjukkan bagaimana mereka ni diseksa dan sebagainya. Tapi isunya, bila kita tunjukkan perkara macam ini,
kalau saya libur ni, kalau saya mau libur ke Bali ke Jakarta, ke Ponorogo, saya mau yang seronok-seronok aja kan. Kita mau berseronok, bersuka-suka. Tapi kalau kita pergi ke tempat ini macam saya dulu saya 2 tahun lepas saya pergi ke Cambodia, saya pergi ke Phnom Penh. Di tempat ini dia dinamakan killing field. Maknanya tempat dibunuh. Kami ditunjukkan satu sawah padi dan ditunjukkan satu pokok di mana turis guide itu kata di pokok inilah di banyaknya baby-baby, maknanya kanak-kanak kanak-kanak itu dipukul diterus kepada pokok sampai mati. Jadi macam kita pukul binatang tapi dipukul kepala dipukul ke di pokok-pokok itu sampai anak-anak ini mati. Jadi ini sejarah lampau, sejarah kekejaman pemimpin-pemimpin lama. Tapi sebenarnya isunya kita pergi sana bukan untuk bersedih-sedih kan. Betul kan Ibu kan? Kita kalau nak libur-libur ni kita nak suka-suka aja, bukan untuk saya nak habis nak Ibu lagi tunjuk ini yang berikutnya. Ini juga di Aceh kan, di Bandar Aceh kan ada Muzium Tsunami Aceh. Boleh Ibu tengok berikutnya. Ini adalah nama-nama arwah-arwah yang korban kerana Aceh. Tapi bila saya lihat ini isu bila ada dark tourism ini, bila ada dark tourism, bagi kita sebenarnya kita untuk melihat sejauh mana Aceh itu dulu tsunami itu memberi kesan kepada Aceh dan sebagainya. Tetapi bila kami lihat bila generasi baru yang lahir selepas tahun 2004, mereka masuk ke dalam tempat ini hanya untuk selfie, suka-suka. Jadi mereka datang ni tidak nampak pun, tak memberi kesan pun. Tapi bagi kita yang ada, kalau katakan ada keluarga yang korban, kita datang kat sini kita sedih, kita mungkin sedekah Fatihah dan sebagainya. Ini isunya bila dark tourism ni ada bagaimana kita untuk combinekan di antara education dan juga entertainment. Kita boleh ada elemen entertainment, tapi bagaimana kita nak gabungkan dua perkara ini. Jadi kalau saya nak simpulkan, sebenarnya krisis ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Penolakan bukanlah strategi yang tepat. Maknanya denial itu bukan satu strategi. Kita perlu lakukan tindakan yang proaktif. Maknanya dan kita kena buat kalau bahasa Inggerisnya double loop learning. Double loop learning itu kita kena proaktif. Dia berbanding dengan reaktif. Reaktif ni maksud dia berlaku baru ambil tindakan. Macamnya kalau bahasa Malaysia itu kalau sudah terantuk baru tengadah. Jadi maknanya sudah jatuh baru mau bangun. Jadi maknanya kita kena lebih proaktif. Jadi sebenarnya strateginya perlu ada komunikasi yang efektif. Media juga berperanannya sebab kadang-kadang media ini television ke social media dan sebagainya, kadang-kadang dia exaggerate, dia membesar-besarnya kan perkara. Contohnya krisis itu tidaklah sebesar mana, tapi dibesar-besarkan seolah-olah benda ni memang sesuatu yang jauh lebih buruk dan sebagainya. Dan itulah maknanya sedikit sebanyak ibu dan bapa-bapa yang hadir, saya memberi sedikit saja gambaran bagaimana pariwisata ini sebenarnya pariwisata memang sangat terkesan dengan krisis ataupun bencana. Itu saja daripada saya Ibu. Nanti bisa nanti kita ada Q&A di hujung nanti. Yeah. Terima kasih Prof Puat yang ada di Malaysia. Baik, sahabat Ikomedia Umpo, kembali lagi saya informasikan itu tadi pemaparan dari Prof Puat ya terkait tentang krisis dan bencana. Tentunya nanti akan ada sesi tanya jawab setelah semua pemateri menyampaikan pemaparannya masing-masing. Nah, sahabat Ikomedia Umpo, tentunya memang dampaknya COVID ini sangat luar biasa sekali, terutama di sektor pariwisata ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu Krisna Megantari MA dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo akan memaparkan materinya selama 10 menit. Saya persilahkan Ibu Krisna Megantari, monggo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu, tidak tegang ya Bu.
Tetap semangat Ibu ya. Iya, Oke, baik, monggo Ibu saya berikan waktu selama 10 menit nanti ya untuk memaparkan materinya dan nanti akan dilanjutkan. Kita beralih ke Malaysia lagi Ibu setelah gitu, nanti ya. Ibu Krisna menyampaikan materinya. Monggo, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Eli. Tadi jika Prof. Fuad dari Malaysia lebih menjelaskan tentang pariwisataan dalam hal tipologi krisisnya, nanti saya akan paparkan sedikit mengenai bagaimana sinergisitas antara pemerintah, stakeholder, dan lain sebagainya yang ada di industri pariwisata Indonesia untuk memotret fenomena pandemi di pariwisata. Baik, jadi di pariwisata Indonesia ini ada 4 elemen yang saya potret. Ada pariwisata, ada COVID-19, kemudian ada dampak ekonomi, yang itu tentunya sangat berimbas menyeluruh. Kemudian yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Karena kita tahu di pariwisata merupakan salah satu sektor yang terkena dampak pandemi COVID-19 secara menyeluruh. Tidak hanya pelaku industri saja, namun semua baik itu penggerak ekonomi lokal juga mengalami krisis seperti itu. Dan tentu efeknya adalah dampak dari ekonomi kita yang kurang, yang melambat seperti itu. Next, kemudian ada pemerintah menerapkan di era pandemi ini menerapkan adanya namanya social distancing dan physical distancing ya, seperti itu. Apa efek yang ditimbulkan dari ini? Tentu efeknya adalah banyaknya pengangguran atau jobless, kemudian no activity in public area. Karena apa? Karena dengan adanya social distancing dan physical distancing yang diterapkan ini, tentu warga tidak ada aktivitas untuk keluar rumah, kemudian segala aktivitas itu dijalankan di dalam rumah seperti itu. Kemudian kalau kita melihat dari kacamata pandemi style yang lagi sekarang semuanya home activity dan online shopping ya. Jadi sudah terlewatkan itu, lama kita tidak jalan-jalan, kita tidak berwisata seperti itu. Kemudian ada yang paling naik adalah tidak adanya aktivitas liburan, itu pasti. Yang kedua adalah kecemasan dalam berkerumun. Kenapa? Karena memang secara psikis kita dalam era pandemi ini, jangankan untuk berwisata yang berkerumun di banyak tempat, banyak orang seperti itu, kita agak dekat aja kita sudah cemas. Nanti apakah kita menjadi karier bagi orang lain dan lain sebagainya seperti itu. Dampak keseluruhan dari industri pariwisata tentu mengalami penurunan drastis. Itu bisa dilihat dari segi kunjungan dan mematikan para stakeholder yang berkutat dalam industri ini. Stakeholder dari pariwisata itu banyak. Ada, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Next. Nah, di sini bisa dilihat dari pemilik jasa penginapan, tentu sangat berimbas dalam pandemi ini. Kemudian travel agency, kita tahu baik dari akomodasi darat apapun udara tidak ada ya, dibatalkan seperti itu. Kemudian ada penggerak ekonomi lokal daerah wisata. Jadi UKM yang ada di sekitar daerah pariwisata tentu mengalami dampak yang luar biasa ya, Bu, tentu ya. mengalami ekonomi yang merosot seperti ini. Di sini penekanannya adalah kebijakan pemerintah itu seperti apa. Perlunya sinergisitas antara seluruh stakeholder dalam industri pariwisata dan pemerintah sebagai pemegang kebijakan utama. Kenapa di sini diperlukan pemerintah itu harus ngapain sih? Harus bikin aturan yang jelas supaya apa? Supaya tetap industri pariwisata kita mulai bergerak naik seperti itu. Oke. Dan kita sekarang berada di new normal. Kita berada di tahapan new normal, dan di sini beberapa daerah yang berdasarkan dengan kebijakan pemerintah sudah menerapkan adanya penerapan pembukaan kembali industri wisata daerah berbasis zona ya. Kita tahu berbasis zona ada zona zona hitam itu yang sangat terdampak parah, kemudian zona merah, kemudian zona kuning, orange, kuning, dan
yang paling bisa dikatakan aman seperti itu adalah zona hijau. Nah, di situ pemerintah sudah mulai mengolah, sudah mulai mengembangkan. Kalau untuk zona hijau ada baiknya bisa mulai dibuka kembali industri pariwisata seperti itu, tapi tetap tidak meninggalkan namanya penerapan protokol kesehatan. Yang kita tahu di beberapa daerah zona yang sudah dibuka itu untuk protokol kesehatannya sudah mulai nampak ya dari item-itemnya, misal selalu ada cuci tangan, kemudian hand sanitizer selalu di mana-mana seperti itu. Terus kalau kita kembali lagi, sebelumnya, kalau kita ngomongin tentang akomodasi transportasi yang mulai beroperasi, nah kita bisa lihat di aplikasi kita masing-masing ya kita punya, kita bisa cek ternyata penerbangan sudah mulai dibuka kembali, kemudian jalur kereta dan lain sebagainya. Dengan syarat-syarat ya. Dengan syarat-syarat tertentu ya dari pihak maskapainya sendiri pun sudah ada protokol kesehatan yang sudah diterapkan seperti itu, dan hal itu tentunya ketika akomodasi transportasi sudah mulai beroperasi akan menimbulkan minat dari kita semua untuk mulai berwisata kembali seperti itu. Oke, perkembangan pariwisata di era pandemi ya, dengan adanya new normal, efeknya apa sih gitu ya? Kenaikan dari segi ekonomi di bidang industri pariwisata itu tentu karena sudah mulai bergerak, pedagang lokal, penggerak ekonomi wisata lokal sudah mulai sudah mulai melakukan aktivitasnya. Kemudian tetap diperlukan suatu kebijakan yang menyeluruh dalam hal ketentuan berwisata di era new normal. Ingat kita di new normal ini bukannya kita tidak bisa berbuat apapun, tapi kita tetap beraktivitas seperti biasa, namun dengan protokol kesehatan yang baru seperti itu. Oke, itu pemaparan dari saya. Jadi kalau memang poin kuncinya adalah di sini saya menekankan adanya perlunya kebijakan pemerintah yang jelas mengenai bagaimana seharusnya berwisata di era pandemi itu yang seperti apa gitu. Tentu protokol kesehatan menjadi poin kunci dalam berwisata di era pandemi. Oke, ya. Baik, terima kasih Bu Krisna atas pemaparannya. Ya, tentunya sahabat Ika Media Umpo, kembali lagi saya ingatkan yang saat ini belum bergabung, silakan bergabung di link yang sudah dibagikan di grup WhatsApp dan juga di masing-masing WhatsApp Anda semuanya. Nah, sahabat Ika Media Umpo, tadi Bu Krisna sudah menyampaikan banyak hal terkait bagaimana efek dan dampaknya ya ke COVID yang saat ini memang kita alami, dan mau tidak mau ya, bahkan di seluruh dunia COVID ini memang menjadi permasalahan yang utama. Tentunya bagaimana langkah dan apa yang harus diambil oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Sesi tanya jawab nanti akan kita buka setelah keempat pemateri menyampaikan pemaparannya. Nah, sudah kita dari Indonesia, kita bergabung kembali ke Malaysia. Kita sapa terlebih dahulu Dr. Muaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dr. Muaz bisa mendengarkan suara kami ya? Apa dia? Sekali lagi? Bisa mendengarkan suara kami dengan jelas? Ya, dengar. Ya, baik. Sahabat Ika Media Umpo, untuk pemateri yang ketiga dari Malaysia, di sini ada Dr. Muaz ya, tentunya banyak sekali ternyata beberapa pengalaman-pengalaman terkait tentang turisme atau pariwisata ya. Dan perlu diketahui Dr. Muaz ini adalah pengalamannya ya, ini adalah seorang dosen juga atau lecturer dan juga trainer cook ya. Dokter, di sini bisa untuk nanti kita mencoba untuk menjadi trainer cook ya dok. Dr. Muaz cook. Kalau di sini Mas chef ya. Chef ya. Ada cooking class. Cooking class ya. Dr. Muaz nanti memberikan pelajaran kepada kami. Ya, Insyaallah. Ya baik. Cooking class nasi lemak. Dr. Muaz, nanti kita berikan kesempatan selama 10 menit untuk memaparkan pematerinya ya. Ya baik, saya persilahkan Dr. Muaz, monggo. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi saya ucapkan kepada moderator dan barisan presenter lah untuk hari ini dan peserta. Terima kasih kerana jemput saya. Saya Dr. Muaz dari Universiti Sultan Abidin Malaysia lah. Pada hari ini saya ingin pergi lebih spesifik lah mengenai COVID-19 ni lah, pandemik COVID-19 ni, dan bagaimana sektor para wisata ataupun tourism lah, tourism sector dalam nak bergerak ke hadapan ini. Jadi kalau kita pergi ke next punya slide,
sebelum pre-COVID-19 kita kena faham sebelum penularan wabak pandemik COVID-19 ni kita kena faham tourism ni merupakan satu sektor yang signifikan. Pada awal sejarah tourism ni tahun 1950 hingga tahun 2010 lah at least kan. Kita pada tahun awal 1950 ke tahun 1950 ke 1990 tourism ni tidak dipandang sebagai satu bidang yang penting, tidak dipandang sebagai satu bidang yang signifikan. Malah kebanyakan orang ni menganggap satu bidang disiplin yang remeh lah maknanya. Tapi kerana pertumbuhan penduduk dengan middle income ni kan, dengan ada banyak disposable income belanja untuk travel, dengan globalisasinya dunia tanpa sepadan, dengan perkembangan teknologi di mana orang upload gambar tempat dia merawat tempat itu ini semua dengan gambar cantik semua. Ini semua membantu apa orang kata merencanakan lagi, menggalakkan lagi aktiviti pelancongan tu sehingga pelancongan pada hari ini dipandang sebagai suatu disiplin yang signifikan. Ya, kerana sumbangannya dalam ekonominya yang begitu hebatlah kata, begitu tinggilah. Contohnya saya bagi statistik tu setakat tahun 2019 sektor pariwisata ni ada 3.5% growth dia, pertumbuhan dia dari segi GDP, keluaran dana negara kasar, mengatasi pertumbuhan ekonomi global 2.5% je. Maknanya pariwisata berkembang lebih daripada kadar lebih cepat berbanding pertumbuhan global ekonomi itu. Jadi dia punya GDP dia, sumbangan dia kepada global ekonomi adalah 8.9 trilion. Dia merupakan itu equal to 10.3% of global GDP lah. Nah, dan dia juga telah menyumbang kepada job creations yang banyak lah. Kalau kita tengok global 330 juta, maknanya 1 daripada 4 kerja di dunia ni, 1 daripada 4 kerja ini adalah kerja dalam sektor pariwisata itu sendiri. Jadi bila tourism itu dia signifikan, keunikan tourism itu dia adalah begitu mudah terdedah, begitu mudah dia vulnerable, dia susceptible to any types of bencana ataupun krisis lah. So bencana ni macam Prof Puat kata tadi di awal pembentangan tadi, dia kata ada 2 jenis kan, ada man-made yang manusia punya buatan, dan kedua adalah natural disaster lah kan terjadi. Dan ada ketiga, sebenarnya sekarang ada juga literature mengatakan ada type yang ketiga, iaitu hybrid disaster hybrid, di mana dia gabung natural disaster tu dan pengurusan yang lemah daripada pemegang taruh stakeholder yang terlibat dalam menguruskan krisis tu. So dia menyebabkan krisis tu menjadi makin lebih teruk dan dinamakan sebagai krisis hybrid. Jadi tourism ni dia vulnerable sebab dia bergantung kepada 3 elemen yang saya sebut dalam slides tu. Di mana dia ni sangat bergantung kepada infrastruktur yang ada, dia sangat bergantung kepada keupayaan turis itu untuk bergerak secara bebas, dan dia juga sangat bergantung kepada perceived safety. Maknanya turis datang melawat tempat, dia tengok tempat ni selamat untuk dia melawat dan berjalan semua. Kalau sebarang salah satu elemen ini dikompromis, maka sesuatu destinasi itu akan terkesan dengan teruk lah. Maknanya di mana pengurusannya akan dia akan menyebabkan critical damage to infrastructure, pengurusan akan menjadi jadi lebih lemah, dan akan ada negative media attention, dan di minda turis tu tempat ini negatif. Jadi mungkin destination image tu akan kesan dia berpanjangan di kalangan turis, potential turis yang datang melawat destinasi itu. Jadi bila berlakunya pandemik COVID-19 ni, kesannya kepada global ekonominya sangat besar. Kita tengok projected losses for 2020 ni. Kita tak ada statistik yang secara jelas dan tepat lagi untuk ukur, tapi ini setakat yang latest statistik yang di-provide oleh World Tourism and Travel Council. Tengok tu, 100.8 juta pekerjaan orang hilang. 100.8 juta orang hilang je. Maknanya 31%. Tadi daripada 330 juta, 100 juta orang hilang kerja. Jadi 2.7 trilion hilang rugi daripada 89 trilion pendapatan tahun lepas tu.
Dan impak COVID-19 ni 5 kali lebih teruk daripada global financial crisis yang pada tahun 2009 dahulu tu. Maknanya kesannya sangatnya signifikan. Jadi apa yang telah dilaksanakan oleh pelbagai negara, pelbagai governments all around the world, saya boleh simpulkan dalam 3 inilah. Kebanyakannya lebih berasaskan insentif ekonomi, bantuan kewangan. Dia bertujuan nombor 1 ialah untuk protect dia punya kehidupan pekerja ni. Jangan bagi pekerja ni hilang pekerjaan, hilang punca pendapatan, terutama di situasi di mana konteks sekarang ni ketidakstabilan ekonomi, tiada banyak pekerjaan yang wujud. Kalau hilang kerja pun nak ambil cari kerja lain pun dah susah. So kerajaan terpaksa keluarkan duit untuk at least bantu majikan-majikan di luar sana untuk bayar cover at least 40 ataupun 50% daripada gaji, just supaya jangan pekerja-pekerja ni tak hilang kerja. Nombor 2, bantuan fiskal lah. Bantuan fiskal adalah bantu bagi maknanya tak perlu bayar interest, tak perlu bayar faedah, dikecualikan bayar hutang perniagaan selama 12 bulan, 6 bulan ke 12 bulan. Lepas tu bantuan ketiga adalah bagi bantuan liquidity ataupun cash, bagi wang, sebab sekarang ni mana ada orang bertravel, orang airlines pun tak bergerak, kebanyak sepadan negara tutup. Jadi tak ada business. Jadi sepanjang 6 bulan at least di mana kemuncak COVID-19 ni tengah sedang teruk, maknanya mereka langsung tiada business. Jadi mereka perlukan bantuan wang ni at least untuk survive untuk short term ni. Jadi kalau kita pergi ke slide seterusnya, kita tengok contoh-contoh negara. Saya bagi 3 contoh negara. Macam Australia, kita tengok dia bagi 99.6 bilion Australian dollar ni untuk support punya pelaburan bisnes. Dia bantu SME, dan dia juga, ni saya rasa menarik, dia buat program job keeper. Maknanya pekerja-pekerja yang dalam sektor pelancongan ni dia receive 1,500 monthly. Maknanya terjaminlah untuk at least nak sara hidup mereka ni untuk tempoh 6 bulan ke 12 bulan pada masa ini. Jadi kalau kita tengok negara lain, Hong Kong pun sama, bagi travel agent dengan cash subsidi. Lepas tu dia bagi monthly subsidi untuk travel agent punya staff, tourist guide, tour escort, hotel. Sama. Malaysia pun sama. Slide seterusnya. Ibu Elia. Di mana baru ni kerajaan Malaysia umumkan untuk bagi 1 bilion dinamakan sebagai penjana tourism financing untuk small medium size tourism enterprises. Maknanya dia bagi kat staff-staff pekerja kat industri tourism ni RM600 monthly, dan dia juga kecualikan mereka daripada pelancongan punya cukai dan servis punya cukai lah. Okey, slide seterusnya. Jadi kalau kita tengok langkah untuk recovery, untuk mitigasi penularan wabak COVID-19 ni, saya bagi kepada dua. Satu, ini inisiatif makro. Inisiatif makro dari besar lah, daripada peringkat policy maker, daripada peringkat kerajaan, semua. Apa yang dia buat? Satu lagi inisiatif makro. Inisiatif makro adalah bisnes. Kita ni bisnes, orang peniaga kecil-kecilan makro yang buat craft tangan, buat kecil tu, macam mana ni? Apa yang kita nak boleh buat untuk bantu dia ni? Jadi peringkat inisiatif makro ni, mereka buat global safety stamp macam contohnya. Global safety stamp ni, kalau mana negara, kerajaan yang berminat untuk dapat global safety stamp ni, ini adalah inisiatif pada World Travel and Tourism Council, di mana dia letak, kalau negara ini selamat daripada kasus COVID-19, negara ini selamat. Jadi turis yakin untuk pergi tempat tu sebab dia dapat global safety stamp. Mana approve dah tempat ini selamat untuk travel. So ini saya rasa ini merupakan suatu inisiatif yang baik. Dan kedua adalah negara yang terimpak dengan COVID-19 tapi masih boleh berkawal, start fokus dengan domestik. Maknanya jangan kita terima lagi pelancong dari luar, start dengan domestik dulu. Maknanya kita perkembangkan lagi, kita aktifkan promosi domestik travelling. Dan yang ketiga adalah start wajib implementasi SOP atau protokol untuk subsektor tourism. Subsektor tourism ni banyak, airlines, hotel, travel agency, peruncitan, retailing dan semua. Contohnya airport, di mana tempat masuk check-in wajib pakai mask, kena check suhu. Dan mana kalau pergi hotel, maknanya deal dengan front office dengan kita,
dia adalah train, dia tahu SOP jarak, dia jaga jarak dan dia tahu apa yang hendak dilakukan kalau ada gas datang menunjukkan simptom-simptom yang mencurigakan yang mungkin boleh menimbulkan ketidakselesaan kepada gas ataupun customers yang lain. Okey, itu antara contoh-contoch inisiatif yang dijalankan. Ini peringkat makro. Okey, peringkat yang mikro pula, slide seterusnya. Diversification of incomes. Slide tadi sebelum. Diversification of income ni saya rasa menarik kerana saya baca satu literature dari kajian kes di Indonesia, di Yogyakarta. Justru sebaik saja lepas Bali bombing, di Yogyakarta ni terdapat penurunan yang mendadak turis datang untuk pergi melawat kawasan Yogyakarta ni. So jadi orang peniaga SME di Yogyakarta ini dia tak dapat hidup. So apa yang mereka buat adalah mereka start melibatkan diri dalam perniagaan yang lain. Macam buka restoran, terlibat dalam hartanah, jual hartanah macam itu. Jadi itu adalah salah satu cara mereka untuk survive. Itu kes Yogyakarta. Dan cara yang kedua adalah bisnes ni di mana seperti disebut tadi start dengan domestik punya market. Yang ketiga adoption of technology. Maknanya sekarang ini ada banyak apa orang kata di Malaysia kita ada Food Panda, Grab Food kalau tahu maknanya digunakan teknologi itu untuk sampaikan produk ataupun servis. Ya, tapi di alam maya. So macam itu. Dan empat adalah create strong networking of strategic alliance. Ini adalah perkara kelemahan di kebanyakan negara di mana kebanyakan SME tiada hubungan dengan policy makers. Apabila berlaku sebarang krisis atau bencana, terdapat kesukaran untuk melakukan macam contohnya di peringkat policy maker tak tahu apa yang SME nak, apa yang SME perlukan bantuan. SME pula tak dapat sampaikan apa yang mereka hendak kepada kerajaan. Jadi langkah mitigasi itu jadi slow, kurang efektif dan kurang efisien. Sepatutnya kita tidak patut tunggu sebarang pandemik atau krisis berlaku baru kita nak start ada hubungan dengan peringkat antara ni. Itu seperti Ibu Menggantari tadi, dia kata sinergi. Sinergi itu antara policy maker dan juga private stakeholder ni seperti bisnes kecil-kecilan dan micro, member size kecil dan medium ini. Dan seterusnya. Jadi cara bergerak ke hadapan kita hendaklah ambil pengajaran. Saya simpulkan terdapat 4 perkara yang kita harus tekankan supaya kita untuk memastikan untuk pertingkatkan kemampanan atau kelestarian sektor pariwisata itu sendiri. Nombor 1, kita kena ada polisi sedia ada mengenai krisis preparedness, pengurusan dia dan recovery ni macam mana. Kedua, kita kena put emphasis, kita kena ada polisi sedia ada mengenai security dan travel punya facilitation. Memudahkan orang untuk travel, memudahkan proses security itu supaya prosesnya berjalan lancar, cepat dan mudah difahami oleh turis. Nombor 3, sustainable growth. Kita tak boleh bila pandemik COVID-19 melanda, tempat kebanyakannya kosong, tak banyak turis. Dahulu kadang-kadang setengah tempat tu terlalu banyak turis sampai over tourism. Dia merosakkan alam sekitar, merosakkan infrastruktur yang bangunan-bangunan warisan seperti itu. Jadi ini peluang apabila berlaku bencana seperti ini untuk kita reset balik. Set balik strategi kita. Macam mana untuk kita terima, kalau kita terima turis, kita nak recover balik turis ni, tapi terima dalam keadaan nombor jumlah yang optimum. Maknanya tidak over daripada threshold yang baik untuk menguruskan turis ni dalam suatu kawasan itu. Jadi nombor 4, safe travel. Mana global protocols and stamp. Maknanya kalau kita dah ada policy procedures dia ada in place mengenai protokol dia, stamp dia. Maknanya bila berlaku lagi COVID-19, semua tu dah sedia ada. Maknanya kita boleh execute dan implement dia. Jadi pengurusan krisis itu lebih cepat dan lebih efisien. Jadi itu je setakat daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Muaz sudah memaparkan bagaimana memang
tourism di era pandemi ini dampaknya memang secara global ya. Baik, kembali lagi nanti untuk sesi tanya jawab bisa di kolom chatnya di link BB kita. Dan untuk sahabat Ika Media Umpo, masih ada satu pemateri lagi yang akan memaparkan terkait tentang bagaimana pariwisata di era pandemi ini ya. Kembali, jangan lupa nanti setelah keempatnya ini adalah pemateri yang terakhir ya. Nanti Bapak Said Abbas akan menyampaikan materinya sudah berada di Laboratorium Program Studi Ilmu Komunikasi. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi menjelang siang, Pak Abbas. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti 10 menit saja ya Bapak ya. Oke, siap. Baik, setelah nanti Pak Abbas menyampaikan atau memaparkan materinya, sahabat Ika Media Umpo, kita buka sesi tanya jawab ya. Dan nanti akan ada giveaway buat dua pemenang ya yang ada, baik itu dari Malaysia maupun dari Indonesia pesertanya. Jadi tidak hanya dari Indonesia saja, yang dari Malaysia nanti juga bisa ikutan tanya jawab dan nanti akan kita berikan giveaway. Baik, silakan Pak Abbas untuk memaparkan materinya. Saya berikan kesempatan 10 menit. Monggo. Oke, terima kasih. Selamat pagi Prof. Fuad. Prof. Fuad mudah-mudahan segera bisa jumpa di Malaysia. Dan Dr. Muaz mudah-mudahan juga bisa jumpa lagi di Yuniza. Kami mencoba untuk memaparkan lebih cepat di bidang ekonomi, recovery pariwisata di pandemi untuk bidang ekonomi. Yang pertama, sudah tahu semua lah dampak COVID itu terhadap pariwisata. Ini mungkin tidak kita ulas banyak, cuman secara sekilas bisa dilihat di paparan bahwa hampir seluruh dunia mendapatkan dampak yang sangat signifikan terkait dengan COVID ini. Berikutnya, ini beberapa dampak yang bisa dilihat ya. Dari ekonomi bisa kita lihat, kita ambil pada tourism. Ini dampaknya luar biasa. Dan tapi di sisi lain juga ada potensi yang menjadi peluang dalam bidang karena adanya COVID ini. Misalnya di medical itu jelas kemarin namanya harga masker itu luar biasa inflasinya, dan bahkan muncul juga kreativitas akhirnya masker-masker yang berkarakter dan memiliki nilai mungkin unik, dan itu ide muncul karena ada wabah ini. Dan juga food process kita juga tahu namanya makanan juga sangat banyak dibutuhkan karena orang tidak bisa keluar rumah. Di sisi lain kita juga bisa melihat ini, naik aja, ini dampak juga terkait dengan tourism di beberapa negara, dan nanti di belakang kita lihat bahwa Indonesia kena dampak tapi tidak separah dengan beberapa negara lain karena di Indonesia itu untuk tourism tidak begitu banyak dibandingkan dengan negara-negara lain ya pengaruhnya. Ini berapa penurunan dari sisi flight penerbangan yang juga bisa kita rasakan di dampak COVID ini. Next. Nah, ini dampak yang bisa kita rasa kalau di Indonesia itu selain penurunan kunjungan wisatawan, justru adanya tadi pengangguran yang cukup besar karena memang tidak bisa tercover dengan kegiatan-kegiatan karena adanya pandemi gitu. Tingkat hunian hotel juga sangat rendah dan seterusnya. Ini dampak COVID kalau kita bisa lihat yang merah itu di jasa tourism sangat besar, dari transportasi, dari fashion, dari film dan seterusnya. Sampai kita sangat menyadari keterpurukan usaha itu, bahkan ini satu kesedihan ya di dunia para event pegiat seni IO tidak bisa melakukan apapun karena tidak boleh melakukan itu satu dampak yang bisa kita rasakan. Next. Nah, sekarang ini yang kita lihat, respon kebijakan apa yang bisa selama ini kita rasakan. Kita nanti akan bisa melihat perbedaan kebijakan yang di beberapa negara kita dengan negara lain. Next. Kalau kita ini hampir semua adalah membuat task force untuk penanganan COVID ini dengan adanya gugus tugas dan seterusnya. Next berikutnya. Nah, ini juga kebijakan insentif juga dilakukan, cuma nanti ada beberapa kebijakan yang berbeda. Di kita memang ada juga yang merasa untung karena wabah ini. Apa itu? Yang mereka dapat insentif mungkin tidak kerja akhirnya mendapatkan bantuan, dan juga yang terakhir ini bisa kita rasakan bagi pekerja yang
penghasilannya di bawah 5 juta itu mendapatkan insentif juga. Namun apakah itu memberikan solusi? Nanti kita bisa lihat berikutnya. Next. Nah, sekarang persiapan dan respon terkait dengan bidang pariwisata masuki era new normal. Era new normal itu ada tren yang bisa kita lihat. Munculnya virtual tourism itu juga satu hal yang menjadi menarik untuk dikaji karena orang semuanya berselancar dengan di dunia maya. Itu kalau kita bisa menyajikan akan menjadi satu peluang. Kegiatan yang dilakukan mungkin juga masyarakat setelah pandemi berakhir. Nah, nanti di belakang juga kita lihat sebenarnya masyarakat itu kepingin banget segera keluar rumah. Kalau boleh itu segera lari begitu ya. Tapi ya segera ketemu, bahkan kami bisa segera ketemu Prof Fuad ini ya. Bisa segera melakukan aktiviti di sana, biar segera Wi-Fi ini Prof. Nah, kita juga bisa melihat berlibur itu satu hal yang diinginkan oleh masyarakat. Kalau dalam tinjauan ekonomi itu ada namanya primer, sekunder, tersier. Tersier itu kan jasa, termasuk pariwisata. Tapi pariwisata sebenarnya era sekarang itu menjadi juga kebutuhan pokok. Orang di saat kebutuhan ini itu dia larinya ke pariwisata. Nah, apa yang terjadi dengan adanya itu pergeseran terjadi. Pergeseran tren traveler juga begitu. Dari mass tourism sekarang menjadi private tourism. Kalau bepergian sukanya tidak berjamaah gitu ya. Tapi sendiri-sendiri. Tapi sendiri-sendiri. Itu menjadi cara untuk tren yang terjadi sekarang ini ya. Iya. Nah, berikutnya. Nah, ini beberapa tren baru di tatanan baru new normal. Dari yang biasanya kita berburu promo budget hotel, cari yang murah. Sekarang banyak orang mau menyadarkan kita tidak mau itu murah. Karena apa? Belum tentu itu dia menjadi pilihan kalau itu tidak yang di sebelah kanan itu. Apa itu? Menjadi higien, menjadi aman, menjadi safety, itu menjadi pilihan. Terus yang dulunya kita pengennya kalau ada travel itu bisa berlama-lama, mungkin bisa transit sana, transit sini, bisa mendapatkan ini itu, tapi sekarang enggak, maunya cepat, fast. Jadi kita bisa tidak lama-lama transit, bahkan mungkin bisa diperketat untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, di attraction juga begitu. Ini juga terjadi di kita, ya. Bahwa promotion sekarang yaitu yang di bukan mass tourism tapi premium class tourism. Bahkan sekarang di lokal aja ada namanya bis itu bisa dipakai bukan untuk travel perjalanan tapi hanya kafe. untuk kafe. Itu kan termasuk premium class ya, multifungsi. Next. Nah, ini beberapa kejadian di saat mungkin sebelum COVID dan sesudah COVID ya. Kita bisa lihat apa sih yang dimaui oleh masyarakat dan apa yang harus dilakukan. Next, kita percepat. Ini yang mungkin juga bisa kita lihat ya. Ada beberapa daftar negara yang itu akan bisa mengatakan puncak pandemik dan nanti bisa selesai sampai kapan. Nah, di Indonesia itu termasuk yang kalau di tabel itu cukup lama. Nanti mungkin bisa di 2021, di Desember, Januari ke sana baru betul-betul itu berani secara bebas ya. Karena apa? Kita masih posisinya belum landai, belum turun, tapi masih antara fleksibel lah begitu ya. Oke, next. Nah, nanti di krisis ini juga terjadi. Kita melihat bagaimana kondisi COVID itu mempengaruhi kegiatan masyarakat kita, sosial kita dari namanya krisis pemasaran, krisis SDM, industri dan seterusnya. Oke, next. Kita lanjut aja. Saya mau kembali ke terus next. Ini rekomendasi dari World Tourism Organization yang itu bagaimana supaya tourism itu bisa segera pulih. Nah, salah satunya memang harus menyediakan bagaimana likuiditas dari perlindungan kerja. Jangan sampai kalau di dunia medis orang yang menangani kesehatan tapi justru malah menjadi masalah, yaitu si pelaku medis itu. Begitu juga di dunia tourism juga harus begitu. Ya, recovery-nya juga terjadi, public private ini juga harus disiapkan. Nah, bahkan sekarang tourism boleh pilihannya sifatnya outdoor. Outdoor lebih aman karena mungkin interaksi tidak se-private kalau di indoor ya. Nah, itu juga menjadi pilihan. Terus tetap menggunakan protokol kesehatan dengan harmonisasi dan bagaimana prosedurnya. Dan juga ada value yang bisa kita lakukan. Apa sih nilai tambah dari kondisi ini? Ya, sehingga nanti dapat tatanan kehidupan new normal di pasca pandemi. Next.
Ini strateginya yang bisa dilakukan sampai pada fokus bagaimana arahnya turisme itu kalau saya melihat di era pandemi itu akan aman untuk namanya potensi lokal, potensi daerah. Karena Memanfaatkan terpantau potensi ya daerah. akan tahu bahwa di daerah itu seperti apa kondisinya. Tinjauan ekonomi di saat kita ambil kasus di Ponorogo, di saat diputusnya rantai sayuran ya, yang itu biasanya sampai dari beberapa daerah itu diputus tidak bisa masuk di Ponorogo, apa yang terjadi? Justru potensi lokal masuk. Kita sebut di beberapa daerah di Pudak itu justru masuk sebagai potensi tambahan. Nah, sekarang ada bagaimana bikin new era itu ya, ada istilahnya begitu. Pendatang barunya itu adalah bagaimana Orang-orang sendiri. pekarangan sendiri bisa menjadikan tanaman sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Next. Nah, ini yang terakhir kita lihat di respon internasional menyambut new normal. Itu bisa juga next. Nah, ini satu tabel yang mungkin menandakan kita termasuk yang terakhir ya. Dunia nanti di 31 Desember itu bisa mengatakan kondisi akan menjadi lebih labil. Di Indonesia itu 27 Oktober. Bismillah. Mudah-mudahan ini ya. Bismillah. Prediksi ya. Prediksi yang paling tinggi cepat Tiongkok dan seterusnya. Kalau di Malaysia ini sudah mulai dilonggarkan kan aktivitinya, di kita masih diperketat itu. Next. Nah, ini di Malaysia. Saya tertarik di kebijakannya aja. Gambarnya sama, kebijakannya perlakuan terhadap orang yang kena korban COVID berbeda dengan di kita. Nah, salah satunya sampai perlindungan di kebutuhan sehari-hari tercover kemarin teman-teman di PCIM, saya sebut pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Malaysia itu, Prof, banyak yang berikan ini advice kepada para TKI, para tenaga migran itu ternyata terbiasa sampai tercover betul. Next. Kalau di Singapura juga begitu. Next, berikutnya lanjut, kita percepat aja. Di Thailand juga ada kebijakan sampai mendapatkan penghasilan yang cukup. Di Vietnam juga begitu. Nah, ini beberapa kebijakan di beberapa negara terkait dengan adanya wabah COVID ini. Nah, mungkin bagaimana kesiapan di new normal terkait dengan pariwisata, terkait dengan potensi ekonomi kita, bahwa kita bisa melihat beberapa hal yang akan bisa kita lakukan di kemudian hari. Next. Nah, terakhir ini proyeksi tantangan dan peluang. Lanjut. Nah, proyeksi kunjungan wisatawan jelas. Ini hampir seperti orang pengen segera keluar ya. Pandemi dilakukan, terus ada larangan PSBB, terus pengen segera buka usaha. Nah, ini kemarin ada hal menarik ditinjau secara ekonomi. Apakah betul new normal itu bisa meningkatkan daya dongkrak ekonomi? Ternyata betul. Tapi juga sisi lain meningkatkan penyebaran wabah. Karena orang interaksinya semakin longgar. Nah, tetapi memang ada penambahan di sisi pendapatan income. Nah, itu kalau diteruskan sebenarnya negara bagi yang tidak mampu seperti kita lokal di Ponorogo itu stok budget untuk merecovery masyarakat harus besar. Nah, itu kalau kita tidak sanggup, maka itu yang harus dilakukan adalah tetap new normal dilakukan tapi tetap dengan protokol kesehatan. Lanjut. Tantangan utamanya kita masih ada orang yang was-was ya, masih ragu untuk bisa berkunjung ke suatu daerah karena belum tentu aman untuk menjadi kunjungannya. Nah, itu pilihannya bagaimana? Bagaimana memilih sebuah kondisi yang tadi lokal itu menjadi lebih pilihan. Oke, lanjut. Ini travel index kita tahu insya Allah nanti di berikutnya akan bisa naik segera. Lanjut. Nah, ini beberapa tantangan di negara-negara serumpun mungkin juga bisa kita lihat ya bahwa adanya masing-masing punya catatan ya di Amerika, di Malaysia, di kita. Nah, kalau di Indonesia itu memang informasi yang baik dan valid terkait dengan wabah itu menjadi penting untuk kita melakukan tahapan berikutnya. Next. Saya tertarik untuk peluangnya. Nah, ini semua pakai ini istilah kita di capacity management untuk bagaimana safety, sehat, higienis, memiliki nilai lebih. Lanjut. Nah, wisatawan di Indonesia ini jadi peluang. Oke. Bagaimana optimisme warga masyarakat di kita untuk segera keluar dari
rumahnya untuk bisa ke wisatawan itu memang didasarkan pada sebuah ini ya. Kita belum terbiasa untuk melakukan namanya lockdown, berlama-lama tidak melakukan aktiviti. Tapi dengan dibukanya itu, kita bisa lihat bagaimana perjalanan sekarang mulai rame. Nah, ini kalau kita menjadikan peluang akan terjadi lebih bagus. Next. Nah, ini beberapa wilayah yang bisa kita jadikan untuk apa ini? Masyarakat ingin segera dapat berwisata setelah pandemi selesai. Memang salah satu yang dimulai di kita adalah bekerja dulu kan dari apa itu bekerja di rumah, work from home. Sekarang untuk mulai kembali ke kantor. Tapi kemarin ada koreksi misalnya wabah dari penyebaran di kantor juga cukup klaster baru, akhirnya kembali lagi. Tapi orang sekarang juga mulai lagi. Peringkat berikutnya apa? Bersilaturahmi, berkunjung. Mungkin ini kalau di kampanye kita kemarin kan jangan mudik dulu, tidak boleh mudik karena menjadi bahaya. Sekarang mulai longgar kan? Iya. Nah, ini menjadi satu peluang juga ya. Sampai nanti kita bisa lihat peluang-peluang apa. Next. Nah, ini keuntungan. Nah, ini saya katakan tadi, peluang di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, kita itu untuk tourism memang besar, tapi tidak sebesar dari negara-negara lain. Negara itu juga memiliki potensi sangat besar dibanding Indonesia. Indonesia karena masih memiliki sumber daya alam, natural resources itu yang juga besar, sehingga menjadi peluang untuk kembali bagaimana merecovery ekonominya. Oke, next. Nah, trennya seperti ini, tren wisata pasca COVID kembali lagi, bagaimana wisata domestik lebih menjadi preferensi. Karena apa? Yang dicari amannya, mungkin juga lebih murahnya, karena kita tahu juga kondisi keuangan masing-masing person berbeda. Di saat pandemi itu harus menguras sekian biaya. Terus juga ada objek wisata yang sebelum itu, objek wisata yang menjadi populer itu adalah bagaimana ini anak-anak muda, ya, wisatawan muda dari kalangan menengah atas itu bersemangat untuk kembali melakukan aktiviti. Apalagi sekarang hari ini, kemarin hari pertama untuk anak-anak sekolah SMA kemarin kemarin boleh masuk. Itu menjadi peluang juga. Kenapa? Mereka bisa beraktiviti. Nanti akan bisa dilihat trennya berikutnya pasca ini bagaimana konsumsi bahan bakar misalnya. Bagaimana konsumsi kebutuhan sehari-hari. Itu akan terjadi. Saya kira itu dari kami, dari saya terkait dengan mungkin peluang juga dalam sisi ekonomi pasca pandemi ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan untuk diskusi kita. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Said Abbas MSI sudah memaparkan materinya terkait tentang dampak COVID terhadap pariwisata dan tentunya memunculkan ide kreatif dari masyarakat yang ada di berbagai negara dan juga memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada di berbagai negara, di berbagai daerah, kabupaten dan terutamanya di Ponorogo. Banyak sekali potensi yang digali, baik itu dari ekonomi, kemudian pariwisata dan lain sebagainya. Nah, kita buka sesi tanya jawab. Untuk sahabat di Komedia Umpo yang saat ini baru gabung, silakan untuk menyiapkan pertanyaannya. Nanti akan ada giveaway dari panitia. Ada 2 giveaway untuk Anda semuanya yang nanti akan menanyakan pertanyaannya. Ya. Baik, kita awali pertanyaannya dari Pak Edi dan ditujukan untuk Prof. Fuad yang ada dari Malaysia. Ini Prof ada pertanyaan. Apakah Malaysia mengenakan iuran jaminan kesehatan pada pelancong yang datang di Malaysia? Monggo Prof, dijawab. Jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan itu apakah diberlakukan untuk pelancong yang ada di Malaysia juga? Setakat ini mulai tanggal 17 Ogos 2 hari lepas hanya yang dibuka sempadan hanyalah daripada Singapura kepada Malaysia saja. Saya belum masuk. Untuk pelancongnya belum ya Prof? Ya, maknanya masih belum dibuka lagi. Sekarang ini kalau itu pun dari Singapura itu bukan untuk wisatawan yang mau datang untuk rehat-rehat. Ini hanya akan ikut termanya itu untuk yang essential service. Essential service itu maknanya mereka yang perlu hadir atas urusan penting. Jadi tapi mereka perlu mengikut prosedur sebagaimana yang telah dipersetujui oleh negara Indonesia, negara Singapura dan juga negara Malaysia. Itu ada itu di sana perlu buat
test COVID, sampai di Malaysia juga perlu buat test COVID, perlu ada di Malaysia untuk berapa lama dan sebagainya. Untuk negara-negara lain masih belum dibuka, Belum. tetapi Menteri Pariwisata telah pun berunding dengan negara-negara lain untuk membuka, kalau yang dipanggil itu green travel within the green bubble. Maksudnya mungkin Malaysia buka sempadan dengan Australia, tetapi dengan kota-kota terpilih saja. Jadi maknanya bukan Kuala Lumpur, Melbourne. Sebab Melbourne sekarang ini COVID-nya kasusnya agak tinggi. Dan mungkin Kuala Lumpur dan Perth. Perth tu kasusnya enggak setinggi di Melbourne contoh dia. Jadi macam itulah, maknanya sekarang ni banyak negara membuka banyak yang itulah yang green travel bubbles itu. Maknanya kita dalam lingkungan zon-zon hijau. Kalau untuk student, Prof, apakah sama dengan masyarakat yang ada di sana ya, Prof, untuk pemberian jaminan kesehatannya untuk student pendatang dari berbagai negara? Jadi macam sekarang ini, macam saya kan kebetulan kan dekan Siswaza. Jadi macam sekarang ni Pak Edi. Iya. Iya, Prof. Jadi sekarang ini kalau untuk student baru yang mau mendaftar masuk belajar di universitas di Malaysia, mereka pada untuk yang kemasukan pada bulan September dan Oktober ini hanya boleh mendaftar secara online saja. Tuan badannya enggak bisa lagi masuk. Pintu sempadan tidak dibuka. Jadi kalau Pak Lepas nak datang, lambat lagi lah saya nampaknya. Iya, baik, terima kasih Prof. Fuad. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi sebelum kita beralih ke Indonesia. Jadi untuk Dr. Muaz dan juga Prof. Muad nampaknya pertanyaannya sama. Bagaimana menghadapi krisis untuk potensi pariwisata, khususnya pariwisata budaya yang melibatkan banyak pihak. Dijawab terlebih dahulu untuk Dr. Muaz, nanti akan dilanjutkan ke Prof. Fuad. Jadi bagaimana menghadapi krisis untuk potensi pariwisata, khususnya pariwisata budaya yang melibatkan banyak pihak. Monggo, silakan Dr. Muaz dulu. Budaya ini kalau dia ada dua jenis krisis. Maknanya pertama, kalau orang luar datang ramai melawat sesuatu destinasi, bahasa turis kan, datang dari pelbagai negara, kadang-kadang akan ada berlaku proses akulturasi itu. Maknanya orang local community tu akan ikut budaya dengan orang luar. Jadi hilang budaya dan identiti asal itu sendiri. Itu nombor satu lah. Okey. Nombor dua, maknanya nombor satu tu lebih berkait dengan nombor satu tu akulturasi lah. Nombor dua dia lebih kepada pemodenan tempat tu sendiri. Kadang-kadang macam tempat kami di Unizal di Terengganu kan, kami ada saksi kalau di negeri Terengganu ni ada kehilangan beberapa budaya yang hampir makin pupus. Contohnya di Terengganu ini kita ada budaya produk tradisional membuat bot, kapal bot. Laut, sungai. So dia makin hilang sebab generasi sekarang ni dah tak minat buat bot. Generasi sekarang ni nak bekerja dalam office, dalam bawah aircon, semua bergerak ke bandar besar ataupun jadi social influencer, media influencer. Tahulah sekarang Instagramer apa semua. Jadi tak ada yang, jadi kita kurang pelapis generasi baru yang nak melibatkan diri dalam macam produk-produk yang bersifat kebudayaan ni kan. Sedangkan bila turis luar datang, dia datang nak tengok benda tu, benda yang tak di tempatnya. Yang macam tradisi membuat bot, tradisi batik contohnya kan, benda gitu. Jadi benda ini sebenarnya dia nak menyelesaikan masalah ini, sebenarnya dia bergantung kepada semua pemegang taruh sebenarnya, daripada pihak kerajaan sendiri, pihak yang terlibat dalam industri bot dan batik semua itu sendiri, juga rakyat secara amnya, secara keseluruhannya sebenarnya.
dia sebenarnya kena sentiasa ada macam saya selalu tekankan sebab area saya adalah networking antara private punya pihak private, pihak swasta, pihak public pihak awam, yang pihak hybrid ni macam yang ada separuh kerajaan, separuh dengan swasta kan. So mereka kena sentiasa ada constant dialogue, sentiasa ada constant punya strategic collaboration dalam memastikan kebudayaan ni tak hilang dengan menambah baik lagi promosi tempat kebudayaan ini supaya kebudayaan ini nampak menarik, nampak moden, dimodernkan. Maknanya dimodernkan tanpa menghilangkan identiti asal tu. Itu nombor satu. Kedua, program universiti pun kita lihat kan tak banyak sangat yang mengofferkan bidang yang fokus ke kebudayaan ni. Sepatutnya kita start fokus kebudayaan. Contohnya kuih. Kalau kita cakap saya bidang kulineri, kuih. Kek. Kita tanya generasi muda sekarang, tahu ke kuih-kuih tradisional Indonesia dengan Melayu sekarang? Kuih apa tu? Kebanyakannya beli luar je makanan. Tak tahu pun, tahu sekarang pasta, chicken chop, chicken grill, semua tu kan. Kalau kuih, kita tahu kuih, tanya kuih onde-onde tahu ke? Kuih macam kita tengah kuih onde-onde tahu ke? Kuih Onde-onde, semua itu tahu ke? Tak tahu. Ini kelihatan coachnya. Jadi nuansanya kita lapar ini, Dokter Mas. Kalau membicarakan kuliner ya. Perkara ini kita tak boleh elak lah sebab dalam dunia zaman sekarang ni kan. Tapi satu cara bagi saya lebih baik adalah promosi secara organik. Kita tak boleh paksa orang melibatkan diri dalam mengembangkan budaya ini. Kita kena cari cara yang menarik minat mereka ni dalam cara yang moden, cara moden tapi organik, tidak memaksa, terlalu intrusif sangat memaksa dia orang melibatkan diri ni. Cara dia adalah pertama sekali kena ada hubungan networking antara ketiga-tiga pihak tu untuk membincangkan strategi dan hala tuju masa depan. Jadi strategi dan hala tuju yang spesifik tu mungkin kita perlu tengok tinjau imbau balik past literature berkenaan inilah, kajian berkenaan ini. Kalau berkenaan bagi Prof macam mana? Ya. Terima kasih Dokter Mas ya. Baik. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi nanti untuk Prof Buat juga masih ada. Nah, kita pertanyaan ke baik. Ya, ke ini dulu ya, ke Pak Abbas dulu ya. Ini Pak Abbas dari Chandra ya, dari Afira Chandra Pak Abbas. Bagaimana peran pemerintah dalam menggait para Podarwis? Nah, karena kita di Ponorogo ya khususnya ini kan dibentuk kelompok sadar wisata untuk pengembangan potensi wisata. Bagaimana peran pemerintah dalam menggait para Podarwis di era pandemi ini untuk mengingat bahwa Podarwis sendiri sangat berperan dalam proses perkembangan pariwisata. Monggo Pak Abbas langsung dijawab mohon secara singkat. Kelompok sadar wisata itu kalau saya tinjau dalam ekonomi justru menjadi marketernya dari wisatawan itu kan. Jadi kalau mereka sudah memiliki sebuah kesadaran pentingnya berwisata, itu bagaimana peran pemerintah? Pertama begini, dana recovery COVID itu menurut saya pemerintah bisa meliriknya, salah satu yang diberikan adalah bagaimana recovery bidang wisata, yaitu objek destinasinya. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, maka bagaimana setelah itu dipublish melalui kelompok-kelompok sadar wisata ini, yang mereka mungkin anak-anak milenial, yang mereka mungkin punya media sosial yang cukup luas jaringannya, itu justru perannya harus dilakukan oleh pemerintah. Karena apa? Kita sangat sadarlah bahwa dampak COVID itu yang paling besar salah satunya karena tidak bolehnya berinteraksi, berkunjung itu di objek wisata. Nah, untuk itu harus di-recovery-nya. Bagaimana dananya itu digunakan untuk meng-recovery di daerah tersebut, dan bagaimana juga teman-teman atau mereka anak-anak muda itu yang di kelompok sadar wisata itu segera melakukan publish bahwa di wisata misalnya desa mana, kita sebut Ponorogo di Ngebel, itu sudah mulai aman dengan diterapkan new normal. Apa? Protokol kesehatan sangat ketat. Nah, di mana lagi yang bisa dikampanyekan? Misalnya apa? Di unsur misalnya kita kaitkan dengan tadi
agrobisnis. Agrobisnis, wisatawan dengan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang higienis. Kenapa? Kita sangat tahu kalau kita tercampur ya, terkontaminasi produk yang kita makan dari daerah yang zona merah misalnya, itu kan juga jadi perhatian sendiri. Tapi kalau kita mengkampanyekan ya, bisa melakukan publish bahwa di daerah itu juga ada wisatawan terkait dengan agro, maka menjadi peluang juga. Nah, ini perannya harus recovery dari pemerintah bisa diprioritaskan. Oke, terima kasih Pak Abbas. Satu pertanyaan untuk Bu Krisna, bagaimana pandangan Ibu mengenai sistem kepariwisataan di Indonesia di masa pandemi? Ya, monggo langsung dijawab sebelum kita beralih ke Malaysia lagi. Oke, baik. Mengenai bagaimana sistem kepariwisataan di era pandemi ya, kalau kita ngomongin sistem kepariwisataan tentu ada alur, ada manajemen komunikasi kalau kita telah dari sisi komunikasi. Jadi, ada who says what to whom, with what effect and with what channel. Jadi komunikatornya itu siapa? Komunikatornya kalau kita ngomongin kebijakan pasti pemerintah ya, kemudian komunikan yang menerima masyarakat. Dan pesan apa yang disampaikan, dan pesan itu harus jelas mengenai bagaimana kebijakan di era new normal ini dalam berwisata diterapkan seperti itu. Kemudian efeknya seperti apa, dampaknya seperti apa, itu juga harus perlu dikaji lebih jauh lagi. Kemudian mengenai masalah channel, channel di sini banyak sekali, tadi salah satunya adalah Pok Darwis. Pok Darwis di sini bisa dikatakan sebagai elemen channel dalam komunikasi, karena apa? Karena dalam kelompok sadar wisata itu sendiri, dia adalah pelaku dalam industri wisata yang rata-rata memang berisikan anak yang milenial. Tentunya satu, kita punya poin plus di sana tentang publisitas di tempat wisata di daerah masing-masing Pok Darwis itu berada, seperti itu. Oke, iya. Terima kasih Bu Krisna. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh seluruh peserta. Kita kembali ke Malaysia. Satu lagi pertanyaan untuk Prof Fuad. Ya, jadi Prof, ini ada pertanyaan untuk Prof Fuad. Apa saja upaya pemerintah Malaysia untuk mendongkrak kembali atau menguatkan pariwisata di Malaysia di era normal ini? Terima kasih. Prof Fuad, monggo. Boleh diulang soalannya? Apakah? Iya, jadi ini ada pertanyaan Prof, untuk Prof Fuad, apa saja upaya pemerintah Malaysia yang dilakukan pemerintah Malaysia untuk mendongkrak kembali atau menguatkan pariwisata di Malaysia? Okey, macam saya bagi tahu tadilah, yang pertamanya kerana pintu sempadan masih lagi ditutup, jadi sekarang ini yang bagaimana untuk memperkuatkan pariwisata di Malaysia dengan memperhebatkan lagi domestic tourism, pelancongan secara domestik. Yang ini kita nampak semenjak kita panggil lockdown ini sudah pulih. Jadi kebanyakan sektor perhotelan contohnya dan banyak tempat-tempat destinasi di Malaysia sudah mula menunjukkan peningkatan pengunjung yang datang. Dan juga sebenarnya kerajaan Malaysia sebagaimana Dr. Muaz bagi tahu tadi, kerajaan Malaysia memperuntukkan banyak dana untuk membantu sektor hotel, usahawan-usahawan bagaimana untuk mereka pulih semula, maknanya diberi bentuk pinjaman keuangan dan sebagainya untuk mereka pulih kembali untuk bangkit daripada sebab banyak yang terkesan kerana pandemi tadi. Dan untuk di peringkat antarabangsa sebagaimana saya bagi tahu tadi adalah kita akan mulai dengan itu yang travel within the green zone antara negara-negara luar. Sudah ada itu perbincangan bilateral negotiation di antara kerajaan Malaysia dan Brunei dengan Singapura, Australia, South Korea dan sebagainya. Sebab sekarang kita tengok aviation, sektor penerbangan juga agak terkesan sebab kapal terbang sekarang ni banyak yang pesawat-pesawat yang banyak tidak dapat terbang, banyaknya hanya diparking aja di bandara kan. Jadi itu banyak antara langkah-langkah yang telah dilakukan Malaysia. Tapi sudah tentu bila pulih nanti kita perlu berhadapan dengan situasi new normal, maknanya kita berrekreasi wisatawan ni dalam keadaan normal baru. Yeah. Mohon maaf Prof Fuad untuk kameranya.
Kameranya Iya, ini off, video on. tak perasan saya. Iya. Tak nampak ini Prof. Nah, Itulah. ini baru Malu, nampak malu. Prof. Iya, iya, baik. Satu lagi Prof Fuad. Jadi ini ada pertanyaan lagi, satu lagi untuk pertanyaan dari sahabat Ikomedia Umpo untuk promosi ya, promosi yang efektif dilakukan oleh negara Malaysia dan Indonesia. Ini yang seperti apa, Prof? Promosi Promosi pariwisata. Promosi pariwisata yang bisa dilakukan oleh dua negara yaitu Malaysia dan Indonesia ini seperti apa? maksud dia tourism promotion ke? Yes, tourism promotion. Promosi masih berjalan sebagaimana biasa, tapi sekarang ni kita nampak banyak yang sudah engage dalam digital exhibition sebab kita sudah tidak boleh face to face kan. Yang ini yang kita nampak, maknanya untuk masa hadapan ni perlu lebihkan kepada digital promotion lah, online. Tetapi walau bagaimanapun social media sebenarnya banyak memainkan peranan. Jadi menggunakan sosial media gitu ya? Iya. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Sebelum ada pertanyaan lagi, ini masih ada pertanyaan untuk Pak Abbas ya. Ternyata masih ada pertanyaan. Ini untuk Pak Abbas. Bagaimana menyusun konsep promosi yang ada di bidang pariwisata? Jadi bagaimana menyusun konsepnya Pak Abbas ini? Karena memang selain sosial media harus ada beberapa strategi-strategi untuk menyusun konsep promosi pariwisata. Oke, satu hal menurut saya kata kuncinya terintegrate. Terintegrate. Misalnya apa? Dengan misalnya terkait dengan destinasi, terkait dengan traveler, terkait dengan agensinya, itu harus bisa terintegrasi. Nah, caranya gimana? Kalau kita punya destinasi, bagaimana juga ditawarkan konsep promonya dengan travelernya. Bagaimana juga terkait dengan agentnya. Nah, dari situ kita bisa melihat strategi promosinya tidak bisa parsial. Karena di era pandemi seperti ini kalau sendirian, misalnya kita hanya membuild up terkait dengan destinasi, sementara travelernya tidak terjadi, kan tidak akan mungkin itu terjadi kunjungan wisatawan. Menurut saya itu aja, terintegrated dengan berbagai sektor di pariwisata. Oke, iya. Terima kasih. Kembali ke Dr. Muaz ini, ada satu pertanyaan sebelum closing statement ini Dr. Muaz ya. Jadi efek yang paling dirasakan di dunia pariwisata itu apa saja, Dokter? Efek yang paling teruk, efek yang paling teruk adalah orang hilang kerja lah sebenarnya. Daripada 330 juta statistik saya tunjuk tadi, lebih kurang 100 orang hilang kerja. 100 juta orang hilang kerja. Jadi kebanyakan mereka ni bekerja macam tour guide kan. Jadi driver macam driver bas bawa pelancong kan. Macam ni. Mereka ini tiada punca pendapatan yang lain. Jadi selagi COVID-19 ni tiada vaksin, kita baru dengar baru ini Rusia mendakwa dia jumpa vaksin, tapi negara-negara lain menyuarakan kemusykilan mereka kerana tempoh testing yang dijalankan oleh Rusia itu terlalu pendek, maka tak tahu sama ada vaksin yang direka itu, yang dicipta itu selamat atau tidak untuk diimplementasikan kepada manusia lah kan. Macam Dubai pun mendakwa ada vaksin. Sebenarnya satu-satu cara yang paling signifikan yang boleh membawa untuk improve keadaan ini secara signifikan adalah adanya vaksin. Selagi tak jumpa vaksin, kita akan kekal dalam lingkungan gaya kehidupan normal baharu ini. Bila lagi kehidupan normal baharu ini, ekonomi jadi lembab. Kenapa ekonomi lembab? Biasanya dalam krisis ekonomi yang lepas, kan, kalau ada kemelesatan ekonomi, apa yang kita akan buat? Kita akan aktifkan kegiatan ekonomi. Kita akan buat lebih banyak kegiatan ekonomi, kita akan pertingkatkan kegiatan bisnes supaya untuk stimulate ekonomi terbalik, kan? Tapi kita tak boleh buat itu dalam COVID-19.
Sebab kita kena kontrol. Kita kena kontrol pergerakan kita kena kontrol aktiviti ekonomi kita kena kontrol jumlah orang yang datang tempat kita kan. Jadi macam mana kita nak perkembangkan lagi. Jadi dalam situasi ini susah kita nak macam nak ambil balik mereka untuk kembali bekerja. Sedangkan sebab tak ada demand kan daripada pasaran. Sebab pasaran tu semakin hari semakin menurun. Memang menurun dengan mendadak, tapi sekarang ni sekarang dah start recover slowly lah sebab tingkat ke domestik, tapi masih tak mencukupi sebab kebanyakan negara, contohnya Malaysia, 60% daripada pendapatan adalah datang daripada Indonesia, Singapura, Brunei. Dan mereka ni Singapura je setakat boleh datang ke negara kita. Jadi still ekonomi slowly recovery tapi not enough. Jadi mereka yang hilang kerja tak dapat cari kerja. Kalau negara itu tak dapat memberi bantuan kerana bantuan berbentuk wang, bantuan untuk menyara hidup, maka macam mana nasib mereka? So ini cabaran yang paling besar. Sebab kat Malaysia sendiri dah berjuta orang dah hilang kerja di sektor perhotelan, travel agency dan sebagainya lah. Bagi saya itulah yang ujian terbesar di COVID-19 ni. Iya, baik. Terima kasih Dr. Muaz. Baik, sahabat Ikomedia Umpo, nampaknya waktu sudah akan berakhir ya. Jadi sebelum kita tutup dan closing statement dari seluruh pemateri, silakan di on cam semuanya untuk sahabat Ikomedia Umpo. Dan nanti untuk giveaway-nya bisa langsung menghubungi panitia, akan kita informasikan lebih lanjut. Silakan di on cam semuanya, peserta yang ada dimanapun semuanya on cam ya. Di situ ada Zulkarnain sudah bergabung juga, banyak sekali, ada Afira. Ayo semuanya on cam. Mas Novedi yang ada di Polres Ponorogo, silakan. Nah, ini semuanya namanya satu persatu mulai on cam. Nah, sebelum kita tutup, Prof. Fuad masih bergabung dengan kami ya. Baik, closing statement Prof. Fuad untuk seluruh peserta terkait webinar kali ini. Monggo. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Semoga sekiranya suasana balik normal, insya-Allah kita dapat bertemu lagi. Terutamanya untuk para dosen yang sedang belajar di Unizain. Siap, Prof. Segera lulus ya, Prof. Ya, mereka masih menunggu bila nak sempadan mau dibuka balik. Sudah kangen nasi lemak, Prof. Ya. Baik. Sampaikan salam kepada Bapak Rektor dan semua. Iya, baik. Insya Allah, Prof. Kami sampaikan. Dr. Muaz, silakan untuk closing statement-nya. Saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi jemput saya untuk bagi talk sedikit lah dalam webinar pada kali ini kan. Webinar pada kali ini. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudi dengar lah sedikit sebanyak perkongsian ilmu pada hari ini. Jadi insya-Allah bila keadaan dah pulih sedikit, dah kembali elok sedikit, kita akan berjumpa lagi sama ada di Malaysia, dan saya pun looking forward to datang Indonesia. Saya sendiri pun tak pernah datang lagi Indonesia ni. Datang. Kita tunggu cooking class-nya. Ya, insya-Allah. Ya, Dokter. Looking forward. Saya Di looking forward. Ponorogo ada sate. Dr. Fuad. Ada sate. Prof. Fuad sudah itu. Saya bawa Prof. Muaz sekali datang biar Prof. Muaz makan juga. Okey, terima kasih semua. Okey. Sama-sama Dr. Muaz. Baik, kembali lagi seluruh partisipan silakan dinyalakan kameranya, on cam semuanya sebelum kita closing. Halo, seluruh partisipan yang ada di Indonesia, baik di Malaysia, silakan on cam semuanya. Nanti akan kita say hello semuanya bersama-sama sebelum kita closing untuk webinar kali ini. Kembali lagi, Pak Abbas, silakan closing statement sedikit saja, Pak Abbas. Kita tetap ada hikmah dari COVID-19 itu untuk bagaimana terjadi sinergi keduanya. Apakah wabah dan peluang pasti ada. Ya, Terima kasih. Monggo Bu Krisna, closing statement-nya. Oke, baik, di era new normal ini tetap bisa berwisata, namun tetap jangan lupa menghindarkan apa itu namanya protokol kesehatan seperti itu. Baik, terima kasih keempat pemateri sudah menyampaikan closing statement untuk webinar kali ini di edisi Rabu 19 Agustus 2020. Dan saya ucapkan terima kasih juga ke seluruh partisipan. Bisa saya hello semuanya yang sudah on cam partisipan? Iya.
kasih, semoga COVID yang ada di Indonesia ini segera berlalu dan kita kembali lagi bisa ketemu dengan sahabat-sahabat kita, bisa berkumpul, bisa melaksanakan aktivitas akademik dan apapun itu semoga ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih yang ada di University Malaysia Zainal Abidin, Prof. Fuad dan juga Dr. Muaz. Saya ucapkan terima kasih. Thank you very much. Dan juga Pak Abbas, saya ucapkan terima kasih. Bu Krisna juga saya ucapkan terima kasih. Kita say hello bersama-sama dan kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di biasa ada itu.